Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Edwinda. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada waktu siang ini. Siang ini kita akan melakukan coaching sebentar ya, sekitar 10 menit lah kita akan melakukan coaching. Oke, Pak Tain. Sekarang hari ini kita ingin ngomongin apa ini? Iya Pak Edwinda, ini dari kemarin saya lari jenengan ini saya mau tanya, mau minta pendapat atau minta biar saya mempunyai ide dengan saran-saran atau sebuah masukan dari jenengan. Ini Pak, saya di kelas 3 ini. Saya mempunyai siswa 11 anak. Ada salah satu dari mereka itu belum lancar dalam membaca, Pak. Apakah itu mungkin dari kelas 2-nya memang belum lancar? Jangan tahu sendiri bahwa dalam lembaga sekarang ini kan nggak ada siswa yang tidak naik ini. Begitu, Pak. Oke, jadi jenengan sekarang ini di kelas 3 dan ada beberapa siswa nih panjenengan yang belum bisa atau belum lancar membaca, betul nggak? Iya Pak ini ya. Kalau boleh tahu jumlah yang belum bisa atau belum lancar membaca dari 11 siswa ada berapa Pak? Ada satu anak. Satu anak yang belum bisa apa belum lancar Pak? Belum lancar. Oke, sekarang karena ini percakapan kan singkat ya, hanya 10 menit, jadi kira-kira apa yang ingin Pak Tain capai, apa yang ingin Pak Tain petik di akhir percakapan kita nanti? Saya ingin punya ide setelah saya mendengarkan masukan atau saran dari jenengan agar bisa anak didik saya ini bisa lancar dalam membaca. Gitu, Pak. Jadi agar bisa lancar membaca gitu. Ya. Oke, kemudian jadi tujuan akhir nanti kita dapat ide atau dapat cara bagaimana anak yang satu ini bisa lancar membaca, begitu Pak Tain? Iya, betul Pak ini. Sekarang saya ingin bertanya Pak Tain, kira-kira menurut Anda itu kompetensi yang perlu dicapai anak sebelum bisa membaca itu apa Pak Tain? Agar anak tersebut, anak didik saya itu bisa memahami materi yang ketika saya memberikan materi, Pak. Soalnya pada waktu pembelajaran itu kadang ya tidak terkadang sih. Saya sering memberikan istilahnya memberikan diskusi lah, mereka untuk berdiskusi, dan secara gak langsung itu mereka harus membaca agar mereka betul-betul bisa memahami dengan materi diskusi yang saya berikan. Kalau memang anaknya belum bisa membaca dengan lancar, saya takutnya anak tersebut hanya bisa bisa cuma gantung aja ke teman-temannya, Pak. Cuma gantung gitu ya. Sebelum anak bisa membaca itu kan ada prosesnya Pak Tain ya. Menurut panjenengan itu kompetensi apa? Jadi sebelum anak bisa membaca itu kompetensi yang harus dimiliki anak itu apa? Kalau menurut panjenengan? Literasi gimana Pak? Andaikan saya kompetensi awal anak Pak Tain, maksudnya sebelum bisa membaca itu pengetahuan awal apa yang anak ini seharusnya bisa gitu loh Pak Tain, maksud saya. Kalau dalam hal sebelum pembelajaran gitu Pak. Sebelum bisa membaca, anak itu kompetensinya atau pengetahuan awal apa yang seharusnya anak ini miliki gitu Pak Tain. Karena kan
semua pembelajaran itu kan ada prosesnya lah. Ketika anak tidak bisa membaca, kemungkinan ya, itu Nggih. kompetensi awalnya ada yang tidak tercapai lah. Kira-kira menurut Pak Tain ini kompetensi awal apa yang anak tidak tercapai ketika anak tersebut tidak bisa membaca? Kemungkinan dalam hal apa ya? Masalahnya gitu tuh Pak nggih. Masalah Eh, anak tersebut tidak bisa membaca gitu dari awal Nih, pembelajaran kan gitu. gini, nih, maksudnya gini Pak Tain. Eh, anak itu kan belum bisa membaca nggih, betul nggih? Betul, nggih. Nah, menurut panjenengan, anak itu bisa membaca, itu pengetahuan awalnya agar anak itu bisa membaca itu menurut Pak Tain apa? Sebelum dia bisa membaca, itu pasti ada pengetahuan awal. Nah, itu menurut Pak Tain pengetahuan awal apa, kompetensi apa yang anak itu harus miliki sebelum dia lancar untuk membaca? Kompetensi dari diri anak tersebut ya, keinginan untuk bisa membaca itu mungkin dengan sering saya kasih literasi sebelum pembelajaran mungkin Pak ya, atau gimana? Itu nggih, berarti literasi sebelum memulai pembelajaran atau mungkin Iya. itu nih anak nggih, apa aku namanya? Eh, keinginan anak gitu untuk bisa membaca itu Nah, gitu maksudnya gitu. iya, betul-betul sehingga Ah, mereka terpancing untuk membaca lah, belajar iya. membaca. Betul ya. Berarti menurut panjenengan itu kompetensi awalnya itu anaknya harus mau dulu gitu maksudnya Ya, gitu ya. ya betul ya, usaha ya. Oke. Nah, kalau begitu menurut kalau idealnya seperti itu, sekarang apa Pak Tain apa yang kira-kira membuat anak itu tidak bisa membaca? Kalau kompetensinya awal jenengan tadi bilangnya kan karena anaknya memang belum ingin atau tidak malas untuk belajar Ya, membaca. Jadi kira-kira itu apa yang membuat anak itu tidak mau atau malas membaca tadi Pak Tain? Malas anaknya belajar mungkin membaca gitu. ya, ya ada kalau kalau saya tanya tanya dari kelas 2-nya yang dulu, memang anak itu sedikit mungkin dari lingkungan keluarga ya Pak, sedikit tidak gimana ya, tidak tidak ter mana ya, tidak ter apa tercover oleh keluarganya gitu, sehingga Oh, anak terkesan teropani ya dengan baik gitu. oke nih, betul ya, karena anak itu terkesan liar gitu loh, sehingga Oh, hingga hingga anak itu gablek dalam arti kan malas belajar, nggak mau untuk bisa untuk baca atau bahkan belajar untuk bisa dari awalnya. Saya tanya dari kelas 2 yang kemarin kata kelas 2 gitu Pak. Terus usaha saya dalam agar anak ini bisa untuk membaca itu sudah saya sering setiap dan sebelum itu pembelajaran sudah saya sering kasih bacaan atau apa gitu, biar anak itu jadi minat baca. berarti menurut panjenengan ini anak ini tidak atau malas belajar membaca ini karena bisa ada kemungkinan yang tadi ya di keluarga nggak begitu diopeni gitu gitu bahasa Jawanya Nah, gitu betul 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 nggak? ya. Oke. Sekarang eh, ketika awal jenengan tahu kalau anak ini belum bisa membaca itu apa reaksi aja apa reaksi Pak Tain bagaimana reaksinya ketika kan baru naik kelas gitu jenengan baru masuk ketika jenengan tes diagnostik awal kemampuan membaca ternyata anak ini nggak bisa baca reaksi panjenengan bagaimana Pak Tain? Pertama saya yang kelas 3 dari naik kelas 2 dari kelas 2 naik ke kelas 3 saya coba untuk tes istilahnya tes awal lah. Saya Betul. coba untuk membaca, saya suruh untuk membaca satu persatu. Terus dia dia terlihat itu sudah males gitu, males untuk membaca, dia tidak punya minat. Teman-temannya itu antri untuk membaca itu, tapi dia sudah main dengan sendirinya hingga dia itu nggak bisa fokus, dan ternyata benar setelah setelah bagiannya dia membaca, saya kaget ya, ternyata dia masih mengeja itu masih
Ya seperti tadi dari awal saya bilang masih terlalu kurang kurang lancar dalam baca. Otomatis saya kaget. Ini sudah kelas 3, tapi kok masih belum bisa belum lancar dalam membaca. Terus dia mau nangis gitu Pak. Terus dalam itu saya cut gitu aja. Coba nanti saya ke depannya nanti akan saya teliti lagi. Terus awal dari saya tahu dari dia tidak bisa membaca dari situ Pak. Dari tes pertama saya tes dia naik kelas 3. Berarti reaksi Pak Tain kaget ya kok ada anak kelas 3 belum bisa membaca begitu ya. Berarti idealnya bagaimana? Menurut Pak Tain idealnya anak kelas 3 itu bagaimana? Saya sebelum-sebelumnya itu ketika saya pegang kelas 3 itu dalam hal membaca itu anak-anak sudah lancar lah Pak. Kelas 2 sudah bisa membaca lancar walaupun belum memahami titik tanda baca lah, titik koma dan lain-lain itu. Tapi mereka itu sudah bisa membaca dengan lancar. Untuk otomatis untuk kelas 3 kan mereka sudah ada materi tentang tanda baca, tinggal kita ngasih tahu bahwa titik koma itu bagaimana tanda-tanda lebih seru itu. Dan saya sudah pegang sering kelas 2 dan kelas 3. Tapi ketika kelas 3 itu saya pastikan sudah bisa membaca dengan lancar. Tapi dalam hal ini kok masih ada satu anak yang belum membaca dengan lancar gitu Pak. Oke, berarti menurut panjenengan idealnya itu kalau sudah kelas 3 itu minimal sudah bisa baca nih, walaupun mungkin belum paham titik koma atau arti secara banyak kata gitu nggih. Tapi Betul. baca itu sudah lancar gitu nggih. Yeah. Oke. Selanjutnya untuk anak yang tadi yang tidak bisa membaca ini ya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Iya Pak. Saya setelah saya sedikit atau memahami sedikit dari kita ngobrol, kita membahas anak ini, saya punya ide. Saya pengen literasi, Pak. Saya pengen kelas saya itu saya terapkan literasi sebelum pembelajaran dan sesudah istirahat. Saya akan coba untuk saya mempunyai ide untuk literasi. Jadi sebelum pembelajaran saya kasih bacaan atau ada sudut baca, saya akan memberikan sedikit waktu lah 15 atau 10 menit anak untuk membaca agar bisa melatih mereka dalam membaca dengan lancar. Oke, itu Pak. Berarti menggunakan literasi dengan cara memberikan diminta untuk membaca selama 10 sampai 15 menit di kelas sebelum pembelajarannya teman-teman nggih. Apakah ada opsi lain Pak, rencana lain ketika yang pengen Anda lakukan selain dengan literasi ini? Apakah hanya cukup dengan literasi ini? Terus ada ide lagi Pak. Saya akan selalu memberikan pendekatan individu dengan anak ini dengan cara setiap istirahat atau sebelum pulang itu saya suruh maju ke depan, terus saya kasih bacaan, saya tuntun untuk bisa membaca dengan lancar. Begitu Pak. Kira-kira anak panjenengan dari dua opsi tadi, yang pertama dengan cara literasi dan dengan pendekatan individu, kira-kira menurut panjenengan mana yang paling efektif atau mana yang paling bisa jenengan laksanakan dan mendapatkan efek yang lebih terasa gitu Pak Taiman? Saya lebih suka dengan yang ide saya yang pertama Pak, literasi sebelum pembelajaran dimulai dan setelah istirahat jam pembelajaran selanjutnya. Gitu. Kenapa Pak Tain? Kenapa yang pendekatan individu sama yang terakhir jangan pilih yang terakhir, kenapa Pak? Karena dalam hal ini saya akan selalu mendampingi dia dalam membaca agar lancar
dengan bantuan teman-temannya, dengan saya pandu, otomatis anak tersebut akan ada minat untuk lebih bisa membaca dengan lancar, Pak, dengan cara literasi sebelum belajar. Oke. Kemudian rencana literasi ini kapan akan Pak Tain lakukan? Setelah saya mempunyai ide ini, literasi ini akan saya lakukan dengan secepatnya, Pak, agar belum masuk ke sumatif semester 1 ini anak tersebut sudah bisa membaca dengan lancar dan bisa mengerjakan tugas atau diskusi dengan temannya dengan baik. Itu, Pak. Oke, berarti secepatnya, yang penting sebelum sumatif, betul nggih? Siap. Oke, Pak Tain. Nah, sekarang di titik ini apa yang Anda dapat dari percakapan kita ini? Setelah kita melakukan sedikit waktu coaching ini, saya betul-betul paham dengan saran atau masukan dari jenengan bahwa saya akan menyiapkan atau memberikan sedikit waktu anak-anak untuk bisa memicu minat atau belajar membaca dengan lancar, dengan literasi, agar bisa lebih bisa membaca dengan lancar, terutama dengan anak didik saya yang belum lancar dalam membaca, dan semoga bisa berjalan dengan baik dan anak tersebut bisa berubah dan bisa membaca dengan lancar, Pak Edwin. Terima kasih Pak Tain, masih banyak atas waktunya ya. Ketika nanti kita ketemu lagi, saya akan coba. Saya pengen tahu progresnya bagaimana ketika kita lagi baca. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin ya.